Baik, ini lagi, yang penting lagi ya, adik-adik, sebagai landasan awal bahwa belajar di kedokteran itu pada akhirnya harus menjadi seorang dokter yang sesuai dengan harapan. Ya. Sebagai panduan, ya, adik-adik, sebagai panduan, WHO itu eh, memberikan satu gambaran bagaimana profil seorang dokter yang menjadi harapan, gitu ya, harapan masa depan, ya, dokter masa depan. Ada yang disebut dengan apa namanya, 5 star dokter. Ya, yang pertama dokter itu adalah sebagai care provider. Bagaimana dia bisa menjadi seorang yang nantinya bisa memberikan pelayanan kepada pasiennya dengan baik tentunya kan. Jadi dia seorang klinisi, ya, seorang yang bisa menyelesaikan permasalahan klinis pasien yang tadinya sakit menjadi sehat, gitu ya. Yang sudah sehat menjadi lebih sehat, bisa mempertahankan kesehatannya. Gitu. Jadi kalau seorang dokter pasti ya, ini kompetensi utama ya, care provider ini kompetensi utama dia. Ya bagaimana dia menjadi seorang dokter kalau tidak bisa memberikan pelayanan klinis kepada pasien? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, seorang dokter itu mampu menjadi seorang decision maker yang baik. Bukan ragu-ragu. Bahaya kalau seorang dokter tidak bisa membuat keputusan yang baik ya, menjadi seorang pembuat keputusan yang baik. Karena setiap tindakan yang dia lakukan kepada pasien itu pasti melalui proses pembuatan keputusan terapi yang tepat harapannya. Kalau ragu-ragu gimana? Ya bahaya, apalagi pada kondisi emergensi, ya. Kondisi emergensi ada di IGD misalnya, ya dokternya ragu-ragu, ya pasiennya nggak tertolong dong, ya. Maka nggak boleh misalnya seorang dokter itu ragu-ragu, ya. Kenapa bisa ragu-ragu? Bisa saja misalnya dia memang kurang memahami itu, makanya dokter tadi harus belajar sepanjang hayat. Dokter itu harus belajar terus, jangan merasa sudah cukup ilmunya. Supaya apa? Dengan pengetahuannya itu, hasil belajarnya tadi, maka setiap membuat keputusan, dia bisa melakukannya dengan baik, dengan cepat, tepat. Ya, bukan cepat saja, ya. Bukan tepat saja, tapi cepat. Bukan cepat saja, tapi tepat. Itu ya, decision maker yang baik. Ya, ini seorang dokter, ya, karena memang penting sekali keterampilan ini, ya, profil ini dimiliki oleh seorang profesional dokter. Ya. Yang ketiga adalah seorang dokter itu harus menjadi seorang komunikator. Komunikator bisa berkomunikasi dengan baik, sistematis, mudah dipahami oleh siapapun yang mendengarkan pembicaraannya. Ya. Informasi yang dia berikan kepada pasiennya bisa memahami dengan mudah. Oleh karena itu, dokter pun harus belajar tentang bagaimana komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif. Ya. Sepintar-pintar apapun dia seorang dokter itu menjadi kurang bermanfaat kalau komunikasinya tidak baik kepada pasien atau kepada lingkungan atau kepada masyarakat. Ya, ilmu yang dia miliki bisa tersampaikan, bisa dimanfaatkan oleh pasiennya kalau dia bisa mengkomunikasinya dengan baik. Maka dokter harus bisa memilih, harus bisa mempraktekkan cara-cara atau keterampilan, ya, berkomunikasi secara efektif. Ya, kalau misalnya dia bicara dengan orang A dengan orang B atau latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang misalnya juga apa istilahnya, dari desa dengan dari kota, misalnya urban atau dengan rural itu juga berbeda. Ya, karena keterampilan komunikasi itu bukan hanya sekedar kita memahami tentang apa yang akan kita sampaikan, tetapi harus bisa memahami siapa yang akan kita berikan informasi tadi. Kira-kira dia bisa paham tidak?
Ya, contohnya gampangnya begini. Di Jawa ya. Di Jawa bahasa yang digunakan misalnya bahasa Jawa. Walaupun kalau sekarang mungkin orang sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia ya adik-adik. Tapi mungkin ada kalanya kita berhadapan dengan seseorang, dan saya katakan orang-orang sepuh ya, orang tua, dia hanya mampu memahami dengan baik ketika dia menggunakan bahasa Jawa. Apa yang kita lakukan? Mestinya dokter itu juga paham tentang bahasa Jawa dan bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, kalau tidak ya terpaksa ya pakai penerjemah ya. Tapi ya tentunya ini kurang baik. Makanya dimanapun kita berada, ya kita harus berusaha mempelajari bahasa. Untuk apa? Menunjang keterampilan komunikasi yang baik. Supaya dokternya betul-betul menjadi seorang komunikator yang baik. Ya, itu. Jadi komunikasi yang baik ini menjadi salah satu profil dari seorang dokter. Dokter harus menjadi komunikator yang baik. Kemudian yang keempat adalah community leader, seorang pemimpin komunitas. Dokter dimanapun berada, dia harus siap menjadi pelopor dalam hal kebaikan, dalam hal menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan di dalam masyarakat. Ya. Memberikan contoh yang baik, bagaimana hidup sehat, bagaimana hidup dengan pola hidup bersih dan sehat. Ya, bisa melakukan tata kelola kesehatan di dalam masyarakat. Bisa ditugaskan sebagai pemimpin apapun. Ya. Ditugasi suruh mimpin RT, jalan, ya. Ditugasi untuk misalnya menjadi ketua misalnya posyandu, ya, pembina posyandu, ya jalan. Disuruh jadi, kan ada juga misalnya ada yang jadi bupati juga kan, ya jalan. Ada yang jadi pemimpin di masyarakat apapun itu, ya. Dokter harus siap. Dokter yang baik itu adalah seorang community leader, seorang pemimpin di dalam komunitasnya. Ya, karena apa? Karena di dalam proses pembelajarannya pun sebenarnya diarahkan sebagai seorang mahasiswa kedokteran itu untuk bisa memiliki keterampilan sebagai seorang leader yang baik. Kenapa? Di dalam klinis pun, ya, di dalam perawatan pasien misalnya, dokter itu juga menjadi pemimpin di dalam tim terapis. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik? Dasar-dasarnya sudah dipelajari. Jadi artinya ditugaskan dimanapun, seorang dokter itu harusnya bisa. Selayaknya bisa, mestinya gitu ya. Apalagi didopang dengan profil yang kelima itu ya, manajer, memanage, bisa mengelola suatu program, suatu permasalahan apapun itu dengan baik. Apalagi kalau berhubungan dengan masalah kesehatan, itu ya mestinya dokter itu mampu melakukannya dengan tepat, dengan baik, ya. Ini diantaranya adalah profil dokter yang menjadi harapan sebagaimana ditetapkan oleh dirumuskan oleh WHO, dan ini menjadi panduan kita ya, menjadi arahan kita bahwa nanti adik-adik menjadi seorang dokter, harapannya ini ya, coba di dalam proses pembelajarannya ya dievaluasi ya dalam setiap fasenya, apakah mengarah kepada care provider, apakah juga bisa menjadi seorang decision maker yang baik, komunikator yang baik, community leader juga, dan manager. Ya, maka di dalam proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran khususnya tidak hanya sekedar belajar membaca buku, belajar mengikuti proses perkuliahan, tapi harus belajar juga tentang organisasi. Nanti mungkin akan dikenalkan ada unit-unit kegiatan kemahasiswaan yang ada di Fakultas Kedokteran. Ikuti itu. Meskipun harus tetap mempertimbangkan aspek kemampuan dari masing-masing mahasiswa. Ya, ada yang mungkin ikut 1 UKM, ada 2, ada yang 3, sebagainya. Ya, tapi tetap prestasi akademik harus dijaga. Ya.
Sehingga pada akhirnya profesionalitas itu menjadi sesuatu yang bersifat komprehensif. Ya, tidak hanya akademik, tetapi juga masalah profesional behaviornya, perilaku profesionalnya, dan keterampilan-keterampilan non-akademik yang lain.